Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Purnawan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Mataram, tempat tugas di SDN 40 Ampenan, Kecamatan Sekarbele. Pengajar praktik Ubaidina Handayani dan fasilitator Siti Juleha. Pada aksi nyata modul 3.3 ini tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, saya mengangkat salah satu program yaitu yang ada di SDN 40 Ampenan, yaitu Sabtu Beraksi, Sabtu Beraktualisasi Diri, dengan tajuk Skarbele, sekarang belajar, besok memimpin. Tujuan pembelajaran pada modul 3.3 ini secara khusus CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Dasar filosofi ini saya ambil dari Ki Hajar Dewantara, pernah mengatakan, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah kemerdekaan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Adapun poin profil pelajar Pancasila yang akan dikuatkan dalam program Sabtu Beraksi ini mencakup ke 6 ranah tersebut. Yang pertama dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di mana nanti dalam program ini bisa melatih kepemimpinan murid dengan selalu melibatkan Tuhan Yang Maha Esa dalam segala aktivitasnya. Untuk kemandirian, program ini bisa melatih kemandirian murid dalam memilih kompetensi atau karya yang akan diaksikan. Untuk benaral kritis, bisa menumbuhkan kepemimpinan murid yang akan mendorong untuk memiliki kemampuan benalar kritis, di mana nanti mereka akan belajar untuk membuat pilihan-pilihan dan membuat keputusan-keputusan yang bertanggung jawab. Untuk kreatif, di mana program ini bisa menumbuh kembangkan kepemimpinan murid untuk memungkinkan murid untuk terekspos pada pengalaman belajar otentik yang menuntut mereka untuk mampu melihat permasalahan dan secara kreatif berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Dan untuk bergotong royong bisa mendorong kepemimpinan murid akan berlatih untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerjasama, berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas tentunya. Dan program ini bisa juga menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dan akan berlatih murid-murid kita untuk memiliki pemikiran dan wawasan yang luas dan terbuka di berkebinekaan global ini. Adapun karakteristik lingkungan yang akan dibangun oleh program ini, di mana lingkungan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan pola pikirnya yang positif, yang memberikan pengaruh ke arah yang lebih baik. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Dan selanjutnya, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Dan lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dan selanjutnya, lingkungan juga membuka wawasan bagi murid. Selanjutnya, lingkungan yang menempatkan murid untuk terlibat aktif dalam proses belajarnya. Dan yang terakhir, lingkungan yang menumbuhkan sikap tangguh pada murid untuk terus bangkit. Dan prakarsa perubahan yang saya buat dalam program ini adalah bagaimana program ini memupuk jiwa kepemimpinan murid untuk menumbuhkan generasi berlian, itu generasi yang berakhlak mulia, literat, dan nasionalis dengan program Sabtu Beraksi ini. Yang mana generasi berlian ini merupakan visi dari SDN 40 Ampenan. Dan Sabtu beraktualisasi diri atau beraksi dengan tajuk Skarbele, sekarang belajar, besok memimpin.
Pemilihan kata aktualisasi. Nih, dari hakikatnya ini dari segi bahasa, kata aktualisasi diri menurut Abraham Maslow, seorang tokoh psikolog legend di Amerika, yaitu suatu kemampuan seorang untuk mengatur diri dan otonominya sendiri serta bebas dari tekanan luar atau merdeka, sesuai yang merdeka dan seperti kata kurikulum sekarang. Tujuan aktualisasi diri menurut Abraham Maslow, setiap manusia memiliki potensi dan kelebihannya tersendiri. Selain dari potensi dasar secara genetik, ada juga potensi yang dapat dikembangkan seiring waktu. Singkatnya, aktualisasi diri bertujuan untuk menerima dan menyadari keadaan individu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam pada diri siswa. Nah, menurut teori kebutuhan Abraham Maslow, aktualisasi diri ini berada pada puncak tertinggi, membuat kepuasan tersendiri kepada diri kita sendiri. Dan aktualisasi di Sabtu beraksi ini yaitu peserta didik bisa mendemonstrasikan dalam bentuk aksi-aksi nyata yang dipilih untuk mengaktualisasikan pemahaman atau potensi yang ada pada diri mereka. Itulah aktualisasi diri. Sabtu beraksi atau Sabtu beraktualisasi diri merupakan program co-kurikuler yang dirancang sebagai wadah atau panggung aksi murid dan guru untuk mengaktualisasikan bakat, minat, atau potensi lain yang dimiliki dari program atau kegiatan yang sudah diikuti, seperti gerakan literasi sekolah, ekstrakurikuler, penguatan proyek profil pelajar Pancasila, atau kegiatan lainnya. Ini akan ditampilkan pada Sabtu beraksi. Adapun tujuan program Sabtu beraksi ini, yang pertama, sebagai wadah atau tempat atau panggung mengekspresikan bakat, minat, atau potensi siswa. Tujuan yang pertama. Sedangkan tujuan yang kedua jelas ini untuk melatih kepemimpinan siswa atau student agency. Yang ketiga, itu bagaimana program ini sebagai penguatan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Dan yang keempat, menjadikan sumber daya manusia yang lebih reflektif dan unggul tentunya. Yang kelima, program Sabtu beraksi ini bisa sebagai sarana evaluasi program yang lain. Karena tiap program, entah itu ekstrakurikuler maupun intrakurikuler untuk penguatannya, akan ditampilkan atau diekspresikan pada Sabtu beraksi. Latar belakang program Sabtu beraksi ini yang pertama dari evaluasi program, entah itu program intrakurikuler yang dialami oleh masing-masing guru, di mana rata-rata kurangnya keberanian murid pada saat proses pembelajaran. Keterampilan berkomunikasi juga masih kurang, kurangnya motivasi, dan ada yang namanya pramuka wajib, yaitu pramuka blok dan pramuka aktualisasi, yang dimana kita bisa mengambil kompetensi spiritual dan kompetensi sosial dan keterampilan yang akan kita jadikan sebagai bahan penguatan pembelajaran di pramuka aktualisasi. Begitu juga hampir sama dengan penguatan proyek profil pelajar Pancasila dan keterampilan abad 21 dari karakter, citizen, critical thinking, kreatif, dan kolaborasi ini perlu ditingkatkan dengan adanya Sabtu beraksi ini. Selain itu, bagaimana melatih jiwa kepemimpinan murid. Maka lahirlah sebuah program ruang ekspresi yang disebut dengan Sabtu beraksi untuk mencapai visi berlian Skarbele, yaitu tumbuhnya generasi yang berakhlak mulia, literat, dan nasionalis di Skarbele. Nah, dan bagaimana program ini dijalankan secara garis besarnya? Program ini dilaksanakan setiap hari Sabtu, sesuai namanya, berkolaborasi dengan guru kelas, guru mapel, pembina ekstrakurikuler untuk menyiapkan paling lambat H-3 untuk menyiapkan peserta didik
yang akan beraksi atau melakukan aktualisasi diri atau menampilkan aksi-aksinya. Tentunya hal ini akan dijadwalkan. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman sekolah. Ini misalnya kalau cuaca aman di halaman sekolah untuk melatih mental atau jiwa kepemimpinan siswa biar berani tampil di depan umum seperti itu. Mulai dari pukul 7.30 sampai 9.15. Di mana kegiatan ini dibuka dengan pembukaan upacara kepramukaan, pramuka aktualisasi, karena ini sebagai bingkai seperti yang saya sampaikan. Terus dilanjutkan dengan isi materinya, Obade 3 lagu, lagu Indonesia Raya, dan 2 lagu lainnya. Selanjutnya, pengantar untuk kegiatan ini menguatkan keyakinan akan visi, yaitu berlian skarbon ini tetap dikuatkan, diingatkan ke siswa. Agar visi ini benar-benar menjadi mimpi atau keyakinan bersama. Seperti itu. Terus tampilan setelah itu baru tampilan beraksi. Misalnya yang Hafiz bisa ditampilkan, yang mengikuti Hafiz, program ekstrakurikuler Hafiz bisa, atau yang tilawah bisa juga, yang silat atau yang lainnya, atau yang bisa saja bakat memang tidak ada di ekskul sekolah, tapi mereka punya bakat bisa ditampilkan. Dan juga ada pagelaran karya ya. Selanjutnya penutup dengan doa. Itulah gambaran umum kegiatan ini, program Sabtu Beraksi ini dilakukan. Nah, bagaimana agar Sabtu Beraksi ini bisa menjadi program bersama? Seperti yang kita sudah bahas, bagaimana pendekatan sebuah program akan menjadi keyakinan dan menjadi milik bersama ketika program ini dijalankan atau dibuat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yang dikemas dalam tahapan bagja. Yang pertama tahapan bagja, yang B yaitu buat pertanyaan utama yang menstimulus yang akan menjadi pemilik program bersama ya. Terus yang kedua A ambil pelajaran, yang G gali mimpi, yang 4 jabarkan rencana, dan yang kelima atur eksekusi. Pada tahapan pertama, ini tahapan yang sangat menentukan. Di tahapan B, buat pertanyaan, ini sesuai dengan prakasa perubahan yang diinginkan, yaitu memupuk jiwa kepemimpinan murid untuk menumbuhkan generasi berlian. Oke, dengan Sabtu beraktualisasi diri. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat, tentunya ini dan tindakannya dengan berdiskusi dengan yang saya lakukan pertama dengan kepala sekolah, terus pendidik dan tenaga kependidikan, dilanjutkan dengan siswa ya. Yang pertama, pertanyaan yang akan saya ajukan, yang setelah saya ajukan, apa perlu kita memupuk jiwa kepemimpinan murid? Mengapa kita perlu memupuk jiwa kepemimpinan murid? Dan bagaimana cara kita memupuknya? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, terjawablah dengan jawaban program Sabtu Beraksi. Terus ambil pelajaran. Apa saja yang dapat memupuk jiwa kepemimpinan murid? Mana saja kebijakan sekolah yang telah memupuk jiwa kepemimpinan murid? Sekolah mana saja yang memiliki program yang memupuk jiwa kepemimpinan murid? Ya, dari jawaban teman-teman, baik bu kepala sekolah maupun dengan rekan-rekan guru maupun tenaga pendidikan yang lainnya, bahwa bagaimana kita memberikan kesempatan murid untuk bisa menampilkan apa ya potensi yang dimiliki di depan seperti itu. Selanjutnya di tahapan gali mimpi, apakah dengan program Satu Beraksi dapat memupuk jiwa kepemimpinan murid? Ini pertanyaan yang saya ajukan. Apakah pengaruh positif pada diri murid dalam memupuk jiwa kepemimpinan murid setelah program Satu Beraksi ini berjalan? Bagaimana perasaan kami yang memiliki murid yang memiliki jiwa kepemimpinan? Dan alhamdulillah jawaban dari teman-teman setelah dilakukan diskusi baik itu kepala sekolah maupun dilakukan dengan dewan guru dan murid, rata-rata dan semuanya
senang, rasanya sangat eh, akan sangat bangga ketika memiliki murid atau anak yang memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi, bagaimana dengan Sabtu Beraksi ini bisa menjadikan mimpi, yaitu jadi tumbuhnya generasi berlian, jadi terwujud seperti itu. Terus jabarkan rencana. Nah, pada tahap ini tindakan yang saya lakukan tetap dengan berdiskusi dengan rekan guru, terus kepala sekolah tentunya lebih awal, dan orang tua wali murid yang saya mampankan ketika momen kelulusan menyampaikan program ini. Dan alhamdulillah mereka cukup antusias. Berapa lama target mewujudkan program Satu Beraksi? Apa saja tindakan yang mendukung untuk mewujudkan program Satu Beraksi? Bagaimana mengukur pelaksanaan program Satu Beraksi secara berkelanjutan? Oke. Dan selanjutnya di aktur eksekusi, tindakan saya bagaimana saya membuat tim pemantau yang terdiri atas kepala sekolah, guru, wali kelas, dan pengurus program Satu Beraksi. Membuat surat tugas tim pemantau dan tim pelaksana tentunya. Terus mengajak orang tua siswa untuk terlibat dalam mewujudkan program Satu Beraksi. Ini dilakukan ketika pas perpisahan ya. Kebetulan orang tuanya banyak sebagai perwakilan dan Pak Komite disampaikan. Menyusun jadwal pelaksanaan dan mendata alat bahan pembelajaran yang dibutuhkan. Untuk pertanyaan yang saya ajukan, siapa sajakah yang akan dilibatkan dalam program diwujudkan? Itu langsung dibuatkan tim. Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Siapa yang bertanggung jawab memonitor program Kongkurikula Satu Beraksi tetap berjalan dan konsisten? Kapan program Kongkurikula Satu Beraksi mulai dilaksanakan? Dan jawaban semuanya orang tua baik pun dengan sekolah secepatnya karena sudah program sudah jalan dan langsung dilaksanakan dan dikonsistenkan. Dari jabaran program, entah dengan berdiskusi, dengan pendekatan bagja, adapun refleksi dari program Sabtu Beraksi tersebut. Yang pertama dari kepala sekolah. Program Satu Beraksi sangat bagus, bisa menjadi sebuah bingkai program-program lainnya yang bisa mencapai visi sekolah, yaitu tumbuhnya generasi berlian Skarbile. Dari pendidik dan tenaga pendidikan yang saya rangkum, program Satu Beraksi sangat bagus sebagai sarana melatih jiwa kepemimpinan murid menjadi lebih percaya diri, berani, bertanggung jawab, dan lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan lainnya, sehingga mereka akan lebih siap untuk berkompetisi nantinya. Untuk orang tua, program Satu Beraksi ini baik sekali untuk melatih mental murid untuk tampil di depan umum yang akan membuat mereka lebih percaya diri dan berani. Untuk murid, refleksi dari murid, program Satu Beraksi membuat kami senang karena kami bisa menampilkan pelajaran, keterampilan, kemampuan yang kami miliki di depan semua teman-teman dan Bapak Ibu guru. Kami selalu menunggu kegiatan Sabtu Beraksi walaupun agak deg-degan. Itu dari refleksi murid. Nah, selanjutnya di Sabtu Beraksi ini kita branding dengan sebuah logo yang ini brandingnya Berlian Skarbele. Berlian itu merupakan visi SDN 40 Hampenan, yaitu berakhlak mulia, tumbuhnya generasi berakhlak mulia, literat, dan nasionalis. Berlian Skarbele beraksi, itu brandnya. Terus beraktualisasi diri, beraksi dengan tajuk Skarbele yang merupakan nama lingkungan tempat di SDN 40 Hampenan yang sekarang dijadikan sebagai nama kecamatan, yaitu Kecamatan Skarbele, yang merupakan sebuah akronim sekarang belajar besok memimpin, tagline dari beraksi itu sendiri.
Selain itu, untuk memperkuat branding ini dari program Satu Beraksi, Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman setuju sekali ketika saya desainkan sebuah kaos dengan ikon eh, dengan logo Sabtu Beraksi ini atau kegiatan beraksi ini, beraktualisasi diri ini. Dan kaosnya rata-rata ini beli sendiri, tidak ditanggung oleh yang lainnya ya. Langsung kita secara masing-masing melakukan uang karena teman-teman setuju dengan program ini. Nah, ini juga ini yang sudah terrealisasi, kaosnya sudah dipakai. Nah, ini dokumentasi program yang saya lakukan dengan berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Ya, rata-rata teman senyum. Nah, ini diskusi dengan perwakilan murid. Ini saya lakukan di kelas 6. Bagaimana tentang program Satu Beraksi yang kita lakukan. Ini diskusi dengan orang tua atau wali dan tokoh masyarakat. Ini kami lakukan kebetulan ketika pembagian kelulusan dan pelepasan kelas 6 ya. Sekaligus kita lakukan beraksi di sini. Artinya siswa-siswa kita buatkan panggung dan yang mengisi acara kegiatan banyak siswa-siswa yang kita tampilkan atau beraksi. Ini Bu Kepala Sekolah, kita diskusi dengan wali murid karena program Sabtu Beraksi ini. Ayo dong. Akan membacakan puisi yang berjudul Tanah Bangsa. Tanah Bangsa, karya Khalifatun Nisa. Bukit menjulang tinggi tergerus sekejap tak terarah. Samudra luas menggulung tanah pertiwi. Pepohonan tergolok berlumuran darah. Rempah berlian terkuras tuntas. Tuan-tuan, bawa kemana kekayaan alam? Jangan gitu juga. Siapa yang sana? Siapa yang sana? Yang samping kanan. Yang belakang sama, yang belakang. Jangan kayak gitu dong. Kan dia di belakang saya. Oh iya. Emangnya kakak bisa lihat? Bisa. Oh bisa lihat katanya. Coba lihat mana yang perempuan. Kalau yang laki, bener bisa lihat? Iya. Oh bisa lihat dia. Coba. Kanan. Mic-nya lihat. Lihat mic-nya Kak, ya. Kakek mau ngapain? Kak Vicky mah udah selesai dongengnya, Kek. Iya. Kak Vicky udah selesai dongengnya. Kakak tadi ngapain di sana? Tidur. Oh, tidur? Kita mau acara ini. Kita mau pulang ya? Lucu gak? Siapa? Hei. Coba siapa? Adik-adik di asli. Hari
nenek-nenek, kakek-kakek. Adik-adik. Adik-adik kayak bukan nenek-nenek. Nenek-nenek. Kakek bisa nyanyi nggak, Kek? Senyum nenek di belakang. Mau nyanyi apa? Aku, Iya, kakek mau nyanyi apa? aku. Iya. Sabar Kak, orang sabar itu disayang Allah. Iya, bener. Tepuk tangan dulu buat kakek. Kakek, kakek kan belum kenalan. Ya, Iya Kak, siapa namanya? aku, Iya, kakek siapa namanya? aku. Mas, jangan Kak Vicky bersini ya, nggak sopan. Kakek siapa namanya? Aku namanya Kakek Bray. Kakek siapa? Halo bro. Ini siapa namanya? Bray. Kakek Bray. Kakek mau nyanyi. Kakek belum salam. Bukan salam begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakek yang assalamualaikum bukan Kak Vicky. Jawab salam itu wajib Kak. Iya, Kek. Tapi kakek yang assalamualaikum sama adik-adik. Salam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Kakek mau nyanyi apa? Aku nyanyi satu-satu. Oke. Dengerin ya, kakek mau nyanyi katanya. Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua juga sayang ibu. Tiga-tiga aku sayang ibu. Kakek, kenapa ibu-ibu terus? Iya Kak, kata Rasulullah, ibumu, ibumu dan ibumu. Oh iya ya, bener ya. Kakek, Bener. buat kakek. Coba selesaiin lagunya gimana? Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua juga sayang ibu. Tiga-tiga sayang ibu-ibu. Kakek sayang ibu-ibu Udah. Kakek, ucapin selamat buat adik-adik yang baru sekolah. Baik, adik-adik yang baru, selamat ya. Semoga ilmunya amin. Amin ya rabbal alamin. Kasih ucapan dadah kakek 1, 2, 3. Ngomong Kek. Terharu Kak. Kenapa sedih? Aku gak mau pisah. Sama saya? Enggak. Kenapa? Tapi ibu ketek. Karena saya kita pamit ya. Adik-adik semuanya, kapan-kapan Kak Vicky dan Kakek Bray nanti sekalian boleh nggak? Boleh. Nah, adik-adik, kemarin sudah dibagi surat ya? Oh, nanti Sudah. Setelah ini di kelas masing-masing akan dibagi kertas dan surat, ada amplopnya. Nanti bisa diisi di rumah sama yang namanya uang. Buat apa Kak Vicky? Itu nanti jadi sedekah adik-adik semuanya buat pembangunan rumah namanya bedah bale, bukan belah bade ya. Bedah balik. Nah, habis pakai balik. Nanti bedah balik dipakai siapa sih Kak? Kalau ada rumah panti jompo, dibuatkan rumah, dibangun rumah biar mereka semuanya tinggalnya kalau panas gak kepanasan, hujan gak hujan. Mau nggak dapat pahalanya? Oke, tepuk satu. Baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas
Kek, jangan tidur, Kek. Kakeknya tidur, tahu-tahunya kita pamit pulang dulu. Tidur apa enggak? Setelah ini Kak Kiki bercanda dia. Kakek suka bercanda. Kek, Ani pamit pulang, jangan tidur. Kak Kiki dan Kak Yusnia nanti pamit pulang. Masa tidur, Kek? Tidur dia. Tidur. Kek. Sudah. Kamu kan? Bercanda, Kak. Kita pamit pulang, Kek, oke? Oke. Kak Vicky dan Kakek Bray dan Kak Yusnia dari Laksasi NTB pamit undur diri. Kapan-kapan nanti Kak Vicky main kesini lagi. Boleh? Ya? Oke, Kak Vicky pamit pulang. Sebelum Kak Vicky pamit pulang, Kak Vicky minta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kemasul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.